Trisam ke? Tak tahu. Orang Bangla ni memang lelaki Bangladesh ni memang dia incar memang janda ataupun isteri orang. Dia orang tak pernah mengorat dekat anak gadis setahu saya lah. Ada satu lelaki Bangla ni tengok atas bawah atas macam nengok rendang ayam gitu. Agak ngangkang. Kak Dewi kenapa? Saya bilang kan. Oh, abangmu minta 8 kali satu malam katanya. Melayu Amoy mau? Amoy boleh kawin-kawin lah. Amoy mau, you pun mau kawin sama dia? Iyalah. Kalau itu Indonesia kamu tak mau? Indonesia tahu lah. Apa pasal? Indonesia kawin boleh ada saya rugi mak. Kawin sama Amoy Melayu, bisnes boleh bikin, betul lah? Betul lah. Malu-malu pula. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi yang udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Ojo ngalia. Sakit, ojo ngalia. Hah, ngalia. Hei, nggak boleh. Apa ini dia? Saya marah. Angry with me. No. Mau, harap mau. Mau. Pria Bangladesh di Malaysia sudah bukan menjadi pemandangan aneh bagi TKW yang bekerja di Malaysia. Pasalnya, negara Bangladesh sekarang adalah penyalur tenaga kerja terbesar di Malaysia, yang hampir sepenuhnya didominasi oleh kaum pria. Fenomena ini menyebabkan banyaknya kejadian kisah asmara yang terjadi di Malaysia. Dulunya, TKW dari Indonesia adalah idaman dari pria perkasa asal Bangladesh. Namun kini setelah zaman semakin sulit, pria-pria Bangladesh mulai memutar otak, lantaran berpacaran dengan perempuan Indonesia mereka anggap menyebabkan banyak kerugian, mulai dari kos yang tinggi dan sebagainya. Walhasil, sekarang pria Bangladesh mulai mengincar perempuan Melayu Malaysia. Walaupun ciri fisik tidak jauh berbeda dengan perempuan Indonesia, namun lebih banyak profit yang didapatkan. Mulai dari biaya yang tergolong lebih rendah, dikarenakan sang perempuan tidak bolak-balik keluar Malaysia, hingga mendapatkan peluang emas dalam memulai melakukan perdagangan di Malaysia. Hal ini membuat banyak pria Bangladesh tergiur, sehingga melakukan banyak trik. Tidak peduli muda ataupun tua, gadis ataupun janda, semua menjadi target incaran. Seorang lelaki warga Pakistan berusia 20-an berkahwin dengan seorang wanita berstatus nenek sekitar 60-an untuk mendapatkan pas lawatan sosial agar dapat menjalankan perniagaan di Sabah. In our country we have so many warga asing yang datang duduk bekerja di sini. Number one so far is Bangladesh. Gila, penuh. Oh, Melayu mau lah. Indonesia tak mau? Indonesia tak mau lah. Melayu boleh ada mau. Melayu Amoy mau? Amoy boleh kawin-kawin lah. Amoy mau, you pun mau kawin sama dia? Iyalah. Kalau itu Indonesia kamu tak mau? Indonesia tahu lah. Apa pasal? Indonesia kawin boleh ada saya rugi mak. Kenapa rugi? Lagi mana lagi makan. Lagi balik Indon. Lagi duit, mana lagi. Ayo. Ini bangunan 1 bulan kerja, boleh saya ada rugi mas 1 bulan semua sudah habis. Ayo, kasih hantar Indon lah. Kalau boleh kawin sudah habis lah. Kalau Melayu? 1 bulan. Melayu boleh ada 1 bulan kerja, lagi makan, lagi barang angkat, lagi cikit-cikit. Boleh mana buat lagi? Bisnes boleh buat. Betul tak? Kawin sama Amoy Melayu, bisnes boleh bikin, betul tak? Malu-malu pula. Oh, cool. Melayu mau ah? Mau. Mau Melayu boleh ah? Kenapa mau Melayu? Melayu mau buka bisnes apa? Kedai. Kedai apa? Kedai runcit ah? Kedai kecil. Mau kedai runcit ah? Wow, hebat lah boy. Dah kaya lah mau buka. Mau cari janda Indonesia tak mau? Mau Melayu ah? Ya. Mau buka kedai runcit ah? Ya, boh. Kaya nak kaya, cepat kaya ke? Ya, boh. Tak apalah, okey. Terima kasih ah. Nanti kalau ada janda saya bagi tahu ah. Kisah warga asing berkahwin dengan rakyat tempatan bagi mendapatkan manfaat tinggal di negara ini bukan perkara baru.
Malah semakin menjadi-jadi, banyak aduan mengenai taktik digunakan lelaki warga asing mengawini wanita tempatan bagi mendapat peluang menjalankan perniagaan dan membuat pinjaman kewangan. Terdapat kes lelaki Bangladesh berkahwin dengan wanita tempatan untuk berniaga di Pasar Seri Muda, Shah Alam. Apabila perniagaan maju, lelaki berkenaan meninggalkan wanita terbabit termasuk anak hasil kahwinan mereka. Jika ada warga asing yang berkahwin dengan penduduk tempatan untuk membuka perniagaan, Jabatan Imigresen perlu mengambil langkah sewajarnya termasuk memperketat syarat untuk menyambung visa. Lelaki warga asing terutama Pakistan sanggup membutuhkan mata memilih wanita tempatan sebagai pasangan hidup termasuk yang berusia semata-mata mahu tinggal di negara ini dan membuka perniagaan. Video yang dikongsikan ini adalah salah satu di antara warga asing Pakistan yang mengejar keuntungan dengan niat berkahwin dengan rakyat tempatan, terutamanya janda kaya. Tak kira ini adalah konten ataupun realiti, sememangnya niat mereka ini adalah satu kebenaran yang sudah lama diketahui oleh rakyat kita. Video yang dikongsi melalui akun TikTok Mian Ahmed 00 turut menampakkan warga asing ini mempunyai kenderaan dan video-video lain pada akun TikToknya juga turut dikesan sudah mempunyai satu perniagaan. Oke, hari ini saya mau ngomong tentang salah seorang TKW Indonesia yang berasal dari Bali yang meninggoy karena dibun-bun kekasihnya lelaki Bangladesh brondong, ya kan. Brondong artinya lebih muda karena si perempuannya itu 30 lebih, laki-lakinya 20-an gitu ya. Jadi dia itu dibun-bun oleh dua lelaki di dalam kamar hotel. Threesome ke? Tak tahu. Si perempuan ini juga baru datang ke Malaysia itu 3 bulan. Dia itu jadi TKW atau pembantu rumah tangga, ya, meninggalkan 8 orang anaknya dan suami sahnya. Heran ya kan? Baru 3 bulan gitu loh. Udah pacaran, udah dibun-bun. Maknanya mungkin sebulan aja sampai di sana, mungkin dia udah dapat boyfriend, betul tak? Dari pengalaman saya sebagai TKI yang pernah kerja di Malaysia, orang Bangla nih memang lelaki Bangladesh nih memang dia incar memang janda ataupun istri orang. Dia orang tak pernah mengorak dekat anak gadis, setahu saya lah. Macam mana tahu gadis ke tak? Nggak tahu lah, tapi setahu saya macam tu lah. Karena memang atau mungkin mereka tuh try juga mengorak dekat anak gadis, ya kan? Tapi tak dilayan. Sebab kebanyakannya orang Indonesia kalau dia masih gadis ataupun yang dia itu nggak terlalu gatal lah saya bilang ya. Bukan niat untuk merendahkan perempuan yang kawin sama lelaki Bangla, ya nggak semua juga. Kalau lelaki Bangla nih dia mengorat kita tak berapa layan, dia orang tak teruskan gitu. Karena pengalaman saya pernah belanja di konsep, terus saya pakai seluar tuh agak fitting memang. Ada satu lelaki Bangla nih tengok atas bawah atas macam nengok rendang ayam gitu. Terus ada satu makcik lah saya bilang, apa kau tengok dia? Apa kau tengok dia? Lepas tu saya pun bangun karena saya jongkok milih barang, saya bangun. Ditengok juga punggung kamu, dia cakap kan. Lepas saya tengok Bangla itu, kenapa bayar? Saya bilang kan, tak ada. Tapi saya pergi sebelah sana dia tengok lagi. Tapi saya tak layan, tak cakap apa pun, udah enggak terus deh gitu. Nah, pernah karena saya dulu audit terus saya masuk ke production kan. Ada satu perempuan nih, dia janda anak 3. Katanya janda, tapi kata orang sekampungnya dia itu masih ada suami. Dia couple lah sama Bangladesh, orang lelaki Bangladesh. Dia itu dengan bangga menceritakan gitu, karena kami audit, kadang-kadang dia tuh ceritakan, kenal gitu aja dia cerita. Gajinya itu full dia kirim ke kampung, karena cowok dia yang Bangladesh ini tuh ngasih duit. Kebanyakannya memang lelaki Bangladesh ini loyal. Dia akan memberikan, bisa gajinya 3.000 dia ambil untuk makan saja, selebihnya dia bagi kepada girlfriendnya, orang Bangladesh nih. Kebanyakannya begitu. Tapi kamu tahu, pernah satu masa dia jalan mau ke kantin kan, kami baru keluar daripada production, dia jalan mau ke, agak ngangkang. Kak Dewi kenapa? Saya bilang kan, abangmu minta 8 kali satu malam katanya. Saya pun terkejut lah, orang semua ketawa, tapi dia nggak malu gitu. Ada setengah orang memang mengumbar seperti itu, dia nggak malu. Saya pun terdiam lah dengar ucapannya itu. Ya jadi kayak gitu memang kebanyakannya mereka ini kayak maniak seks pun ada juga, kayak si lelaki Bangla ini.
Terus perempuan yang dipacarinya juga yang memang udah nggak ada rasa takutnya melakukan seperti itu, ya janda atau istri orang gitu. Makanya yang wajahnya itu kebanyakan yang cantik atau dia itu masih gadis atau dia itu memang nggak maniak, jarang sih memacari orang Bangladesh, jarang. Tapi nggak semua, ada juga loh Bangladesh baik. Tapi setakat yang saya kerja kilang tuh begitulah kejadiannya pemirsa gitu. Nggak tahulah kenapa sih perempuan Indonesia khususnya TKW kenapa sih kepengen banget pacaran sama Bangladesh. Gini loh, kita ini kan pergi ke luar negara juga kerja, ada gaji gitu. Keluarga juga nggak maksa kamu harus ngirim semua gajimu, nggak. Ya kamu tinggalkan untuk makan. Untuk makan kamu selebihnya kirim ke keluarga. Ya kan? Kenapa harus pacaran sama lelaki Bangladesh? Udah gitu kamu mengorbankan istilahnya tidur bareng sama dia gitu. Kamu tidur bareng sama lelaki-lelaki itu ruginya hanya di kamu. Contoh kalau kamu pregnant, kamu juga dibuang kerja, malunya di kampung macam mana, anak yang dilahirkan nanti bagaimana. Coba pikir jauh-jauh, kan ada anak suami di kampung. Kalau rasa tak boleh menahan nafsu selama bekerja, baik tak payahlah. Atau pergi sama-sama dengan suami, atau suamimu suruh pergi, ya kan? Malu, nggak ada harga diri kita perempuan Indonesia loh. Kebanyakannya juga kasus itu, komen di situ perempuan Indonesia bilang, memang wanita Indonesia ini tergiur kali sama Bangla. Malu lagi-lagi Bangla, lagi-lagi Bangla.